Perkenalkan, nama saya Yohana PR Pardede SKM, golongan 3, angkatan 14, kelompok 4, dengan pengampu Bapak Ahmad Fauzi Batubara SAP MPA. Pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara tahun 2022. Di sini saya akan mempresentasikan materi agenda 1 dengan topik analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer dilatar belakangi oleh reformasi birokrasi tahun 2025, perubahan lingkungan yang strategis, di mana konsep perubahan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif. Faktor yang mempengaruhinya ada faktor individu, keluarga, masyarakat, nasional, dan global. Modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan ada 6, yaitu intelektual, emosional, sosial, ketabahan, etik, dan kesehatan. Isu strategis kontemporer merupakan kelompok isu yang mendapatkan perhatian dengan sorotan publik dan memerlukan penanganan dengan sesegera mungkin. Boleh dicontohkan dengan korupsi, narkoba, terorisme, money laundering, proxy war, communication yang berupa cybercrime, hate speech, dan hoax. Nah, sebelum kita menganalisis isu, terlebih dahulu kita melakukan identifikasi dengan pra-analisis, di mana terlebih dahulu kita lakukan environmental scanning, kemudian kita kaji gap atau kesenjangan yang terjadi dalam lingkup masyarakat, instansi kerja, nasional ataupun global, dan deskripsikan kondisi masalahnya dengan fakta yang memang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, rumusan isu dengan berupa pernyataan negatif tentang isu yang kita angkat tersebut. Nah, setelah kita selesai mengidentifikasi isu, kita akan menganalisis isu tersebut dengan teknik-teknik sebagai berikut. Yang pertama, AKPK, aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Aktual benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Problematik memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Kehalayakan, isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan kelayakan, isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Yang kedua, metode USG, urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas. Growth, seberapa besar kemungkinan munculnya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Yang ketiga, mind mapping. Yang keempat, fishbone. Yang kelima, analisa SWOT, strength, weakness, opportunities, and threats. Nah, untuk lebih memahaminya, kita akan contohkan di mana saya akan mengambil 5 buah isu di instansi kerja yang berkaitan dengan jabatan saya sebagai penyuluh kesehatan masyarakat ahli pertama. Untuk masalah pertama adalah belum optimalnya capaian vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster. Yang kedua, belum optimalnya angka kontak berkunjung peserta BPJS ke Puskesmas Tigalingga. Yang ketiga, belum optimalnya kunjungan ulang Prolanis untuk penderita diabetes melitus dan hipertensi. Yang keempat, masih adanya desa yang menjadi lokus stunting. Yang kelima, belum optimalnya kinerja kader posyandu.
Nah, dalam mengambil isu, kita juga harus mempunyai sumber isu yang akurat agar tidak terjadi hoax, dan kita tahu apa sebenarnya penyebabnya agar kita dapat melakukan penyelesaian masalah. Jadi di sini untuk isu belum optimalnya capaian vaksinasi COVID-19, penyebabnya adalah kurangnya minat dari masyarakat untuk vaksinasi dosis ketiga. Kemudian, misinformasi tentang manfaat vaksin ketiga dan adanya ketakutan akan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Untuk isu yang kedua, belum optimalnya angka kontak berkunjung peserta BPJS ke puskesmas dikarenakan kurangnya edukasi tentang pemanfaatan kartu BPJS Kesehatan dan kurangnya minat masyarakat melakukan kunjungan ke puskesmas. Untuk isu yang ketiga, belum optimalnya kunjungan ulang prolanis penderita diabetes melitus dan hipertensi dikarenakan kurangnya informasi dan pembinaan dan kurangnya minat peserta prolanis. Yang keempat, masih adanya desa yang menjadi lokus stunting di wilayah kerja puskesmas dikarenakan kurangnya pengetahuan ibu, pola asuh yang salah, dan sanitasi yang buruk. Dan untuk isu yang kelima, belum optimalnya kinerja kader posyandu disebabkan karena kader yang terpilih telah berganti dan belum dilatih kembali. Yang kedua, kurangnya minat untuk mengembangkan kemampuannya. Nah, kita masuk ke metode APKL yang tadi, dan dari 5 isu yang saya ambil, setelah kita lakukan metode APKL, kita temukan prioritas masalah, yaitu belum optimalnya capaian vaksinasi COVID-19 dosis ketiga. Untuk prioritas kedua, masih adanya desa yang menjadi lokus stunting di wilayah kerja puskesmas Tigalingga. Yang ketiga, belum optimalnya kunjungan ulang prolanis untuk kasus diabetes melitus dan hipertensi. Dan yang keempat, belum optimalnya angka kontak berkunjung peserta BPJS ke puskesmas. Dan yang prioritas terakhir adalah belum optimalnya kinerja kader posyandu. Nah, setelah dapat prioritasnya, kita lanjutkan ke metode USG, di mana untuk prioritas pertama tetap belum optimalnya capaian vaksinasi COVID-19 dosis ketiga, dan yang kedua, masih adanya desa yang menjadi lokus stunting di wilayah kerja puskesmas, dan yang ketiga, belum optimalnya kunjungan ulang prolanis untuk penderita diabetes melitus dan hipertensi. Nah, setelah kita temukan prioritas pertama, maka kita masuk ke metode Fishbone, di mana yang di metode Fishbone adalah prioritas pertama dari metode USG. Yang tadi kita masuk ke belum optimalnya capaian vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau yang sering disebut dengan booster. Itulah akibatnya. Nah, kita akan telusuri lagi untuk sebabnya. Sebabnya itu ada dari faktor manusia, yaitu pola pikir, kesadaran. Yang kedua ada dari faktor lingkungan, dukungan kerabat terdekat dan juga jarak. Yang ketiga itu ada dari faktor sistem, mungkin koordinasi lintas sektoralnya kurang bagus, seperti itu. Dan yang terakhir ada dari faktor media. Medianya ini ada media promosi dan ada juga faktor dari tidak adanya kendaraan dari manusianya. Nah, dari analisis tadi kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya permasalahannya adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap vaksinasi booster di Kecamatan Tigalingga. Nah, setelah
tentukan prioritas dan penyebab masalah, kita akan merekomendasikan alternatif penyelesaian isu tersebut. Yang saya temukan itu adalah melakukan koordinasi dengan pimpinan dan pemegang program vaksinasi. Yang kedua, melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Yang ketiga, membuat banner atau spanduk. Yang keempat, merancang media sosial. Yang kelima, berkoordinasi dengan lintas sektoral dalam pelaksanaan vaksinasi booster massal. Yang keenam, berkolaborasi dengan lintas sektoral untuk melakukan home visit atau door to door. Demikian presentasi dari saya.